Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik 1E di subtema 2. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN tentang aturan saat bermain. Ya, anak-anak, Bu Murni harap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya anak-anak dalam kondisi yang selalu sehat ya, dan kita bisa belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita membahas tentang aturan. Sebelum kita mengerjakan soal-soal dan melihat contoh-contohnya, kita akan mempelajari dulu aturan itu apa sih? Anak-anak harus mengerti dulu maksud dari kata aturan itu apa, ya. Aturan adalah suatu petunjuk atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia sehari-hari agar bisa tertib dan teratur. Jadi, memang aturan itu dibuat untuk mengatur segala sesuatu supaya bisa tertib dan teratur. Nah, biasanya aturan itu merupakan hasil keputusan bersama. Jadi kalau misalnya aturan di dalam rumah itu biasanya sudah dibicarakan bersama di dalam keluarga dan harus ditaati dan dilaksanakan. Ya. Lalu aturan itu ada dua jenis. Aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Kalau di rumah mungkin aturannya lebih banyak yang tidak tertulis, tetapi anak-anak sudah tahu karena sudah diberitahu, sudah dibicarakan bersama dengan mama papa ya di rumah. Nah, kalau aturan yang tertulis itu biasanya anak-anak bisa lihat kalau ada di sekolah atau di tempat-tempat fasilitas umum ya, mungkin gedung-gedung perkantoran seperti itu ya. Di mall juga ada peraturan tertulis ya, contohnya dilarang merokok atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga merupakan aturan ya, tapi aturannya dibuat secara tertulis. Kita akan membaca bacaan. Nina, Lani, dan Deli berteman baik. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Hari ini mereka bermain bersama di rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Ada aturan yang harus dipatuhi ketika bermain bersama. Mainan digunakan bersama-sama. Mainan digunakan dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Contoh aturan saat bermain. Kita lihat tadi ya dari bacaan ya, saat Nina ya, Deli sedang bermain, ada aturan yang bisa kita lihat di sana. Ya, contohnya seperti ini. Tidak berebut mainan. Ini contoh aturan yang pertama. Terus yang kedua, merapikan mainan setelah bermain. Lalu bermain itu tidak boleh lupa waktu ya. Jadi kalau mungkin sebelum pandemi ya anak-anak bisa bermain bebas di luar.
Nah, itu aturannya, anak-anak tidak boleh bermain itu lupa waktu ya, sampai sore, sampai malam itu ya. Itu biasanya orang tua pasti tidak memperbolehkan. Ya. Juga selesai bermain harus dirapikan. Tidak boleh dibiarkan mainannya itu ada di mana-mana, karena selain bisa rusak juga hilang ya. Jadi anak-anak harus membiasakan merapikan mainan setelah bermain. Lalu tidak berebut mainan, itu juga salah satu aturan saat bermain bersama teman. Pertanyaan untuk anak-anak, apakah ada aturan bermain di rumahmu? Nah, coba kalian diskusikan di rumah bersama mama, papa, ya ada adik mungkin atau kakak di rumah. Kira-kira apa biasanya aturan yang tidak tertulis itu biasanya ya saat bermain? Apa yang kalian lakukan? Ya, aturan apa yang kalian terapkan di rumah? Itu dibicarakan di rumah ya. Kita akan berlatih mengerjakan soal-soal. Berilah tanda centang pada sikap sesuai aturan bermain di rumah. Gambar yang pertama, tidak merapikan mainan. Gambar yang kedua, bermain dengan rukun. Yang ketiga, meminjamkan mainan. Nah, sekarang kita akan lihat apakah tidak merapikan mainan itu sesuai dengan aturan bermain? Nah, tentu tidak ya, berarti ini kita beri tanda silang. Bermain dengan rukun, ya itu sesuai dengan aturan. Meminjamkan mainan, nah ini sesuai ya. Nah, anak-anak bisa beri tanda ya di buku kalian. Soal yang kedua, sebutkan aturan bermain permainan pada gambar berikut. Yang pertama ini adalah bermain boneka. Yang kedua bermain mobil-mobilan bersama teman. Kira-kira aturan bermain apa yang seharusnya dilakukan pada saat melakukan permainan yang ada di gambar ini? Anak-anak bisa menjawabnya? Ya, kalau kalian punya jawaban boleh ditulis di bukunya ya. Nah, ini Bu Muri memberi contoh. Tidak berebut mainan, bermain dengan hati-hati, lalu merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalian bisa jawab di bukunya ya. Berilah tanda centang pada sikap yang sesuai aturan, lalu tanda silang pada sikap yang tidak sesuai aturan. Nah, di sini ada kotak yang berisi aturan-aturan saat bermain. Kita perhatikan aturan yang pertama, tidak merapikan mainan setelah bermain. Ini sesuai atau tidak ya anak-anak? Ya, tentu tidak ya. Kita beri tanda silang. Meminjamkan mainan kepada teman. Oh, ini sesuai. Bermain secara bergiliran. Ya, sesuai ya. Berebut mainan dengan teman. Ya, ini tidak sesuai. Lalu memakai mainan dengan hati-hati itu sesuai. Nah, anak-anak bisa ya membedakannya ya. Dari pelajaran PKN kita hari ini, pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak bisa menyebutkan aturan bermain di rumah? Nah, coba kalian tadi perhatikan contoh-contoh yang sudah kita bahas ya. Dan apakah bisa menyebutkan aturan bermain bersama teman? Jadi ketika di rumah kita kan mungkin bermain sendiri atau dengan kakak saja atau adik saja.
Itu berbeda ya kalau sudah bersama teman-teman yang banyak ya. Jadi anak-anak coba kalian bisa enggak kira-kira menyebutkan aturan bermain bersama teman itu bagaimana? Ya, yang pertama jelas tidak boleh berebut mainan ya. Terus bertengkar dengan teman, mau menang sendiri. Nah, itu biasanya akan membuat permainan jadi tidak menyenangkan. Lalu apakah bisa menyampaikan aturan bermain di rumah? Nah, ini coba kalian diskusikan di rumah dengan mama atau papa ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran PKN hari ini. Kembali Bu Murni sampaikan, ambillah nilai-nilai yang baik dari pelajaran yang kita pelajari. Dan ingatlah bahwa ya saat bermain dengan teman, kita ikuti aturannya dengan baik sehingga anak-anak juga bisa bermain dengan suasana yang menyenangkan dan tentu saja kalian akan bisa rukun ya saat bermain dengan teman maupun dengan saudara-saudara kalian di rumah. Ya, begitu ya anak-anak. Tetap menjaga kesehatan di rumah dan tetap bersemangat walaupun kita masih belajar secara online. Bu Murni berharap anak-anak tidak putus asa ya, tidak merasa bosan, tetapi anak-anak tetap bersemangat dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa lagi di pembelajaran